Jawaban Erick Thohir soal target Patrick Kluivert di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ada bantuan dari Shin Tae-yong atau tetap Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih? Resmi, bukan pelatih lokal. Erick Thohir pilih juru taktik baru asal Belanda, Timnas U20 siap ubah sejarah? Pergantian pelatih Timnas U20 Indonesia bikin heboh publik sepak bola. Indra Syafri fix didepak pelatih asing masuk bawa visi Eropa. Apa alasan sebenarnya dibalik keputusan ini? Geger. Sekjen AFC akhirnya buka suara soal Indonesia gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Isu panas soal timnas Indonesia masuk Piala Dunia makin liar. Kini Sekjen AFC turun tangan beri pernyataan mengejutkan. Benarkah Garuda akan terbang ke Amerika? Tanpa seragam timnas, Ole Romenyi tetap mau disoraki supporter Indonesia di GBK. Pernyataan mengejutkan menjelang laga besar di Jakarta. Ia minta dukungan penuh meski tampil tanpa lambang Garuda. Apa strategi di balik aksi ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jawaban Erick Thohir soal target Patrick Kluivert di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ada bantuan dari Shin Tae-yong atau tetap Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Patrick Kluivert untuk bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai finish di posisi keempat klasemen grup putaran ketiga. Skuad Garuda bakal berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Putaran keempat ini bakal digelar di Arab Saudi dan Qatar karena AFC telah menunjuk dua negara Asia Barat tersebut menjadi tim tuan rumah. Tak sedikit negara yang sebelumnya mengajukan diri menjadi tuan rumah putaran keempat ini. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang ikut mengajukan diri menjadi tuan rumah, tetapi PSSI kalah dari dua negara tersebut. Kami semua berusaha, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (4 Juli 2025). Kami ingin jadi tuan rumah tetapi sekarang kita akan bermain di Arab Saudi dan Qatar, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa saat ini yang terpenting tim asuhan Patrick Kluivert harus menjalani persiapan dengan maksimal agar dapat meraih hasil terbaik nantinya. Tentu kita harus lakukan persiapan. Kualifikasi menuju Piala Dunia itu ada putaran 4, putaran 5, dan play-off, kata Erick. Kita pernah merasakan hal yang sama ketika mencoba lolos ke Olimpiade. Tim kita sampai ke play-off melawan Guinea. Waktu itu bermain di Perancis. Ya, hal-hal ini kami usahakan. Yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum berusaha. Yang penting persiapannya harus baik, tegasnya. Lebih lanjut, Erick juga ditanya apa yang dilakukan PSSI jika Patrick Kluivert tak bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan pemilik Inter Milan itu menegaskan bahwa untuk membangun sepak bola tak bisa buru-buru. Menurutnya, semua pihak harus sabar. Dia juga meminta publik harus mengerti dan tak buru-buru menghakimi beberapa pihak. Erick Thohir bahkan memberikan contoh dari Shin Tae-yong hingga pelatih timnas putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach Shin Tae-yong 5 tahun kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya selesai, ya kita sudahi, jelas Erick Thohir. Coach Patrick ada kontrak 2 tahun, ya kita tunggu. Coach Mochi juga ada kontrak 2 tahun, kita tunggu semua.
tidak usah buru-buru. Semua membangun, saya pun sebagai ketua umum sampai 2027 ada waktunya semua. Untuk itu Erik meminta agar tak ada pihak yang saling memecah belah. Jadi semua tidak usah menjadikan sepak bola ini drama. Saling menghujat, saling memecah belah. Justru sepak bola ini harus mempersatukan dan saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik. Ya, ini era demokrasi, tuturnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Resmi, bukan pelatih lokal. Erik Thohir pilih juru taktik baru asal Belanda. Timnas U20 siap ubah sejarah. Pergantian pelatih Timnas U20 Indonesia bikin heboh publik sepak bola. Indra Syafri fix didepak pelatih asing masuk bawa visi Eropa. Apa alasan sebenarnya dibalik keputusan ini? Ketum PSSI Erik Thohir memberi pengumuman pelatih anyar Timnas U20 Indonesia yang akan diemban Frank van Kempen. Era baru Timnas U20 Indonesia akan segera dimulai. Ketum PSSI Erik Thohir menunjuk pelatih asal Belanda Frank van Kempen sebagai juru taktik Timnas U20 Indonesia yang baru menggantikan Indra Syafri. Hari ini saya bertemu dengan Frank van Kempen yang akan bertugas juga sebagai kepala pelatih Timnas U20 Indonesia, kata Erik Thohir melalui Instagram pribadinya. Coach Frank punya banyak pengalaman sebagai pelatih, khususnya di level pemain muda termasuk sebagai asisten pelatih Timnas Belanda U23, U20, dan U17. Di KNVB, Coach Frank juga merupakan instruktur pelatih untuk UEFA A, B, dan C sejak 2014. Dengan kehadiran Coach Frank, kami ingin membangun kekuatan Timnas U20 agar lebih siap untuk jenjang berikutnya dan bisa bersaing di level yang lebih tinggi, tambahnya. Frank van Kempen saat ini juga menjadi asisten pelatih Timnas U23 Indonesia yang dipimpin Gerald Vandenburg. Ia akan mendampingi Gerald di ajang ASEAN Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Frank van Kempen merupakan pelatih berusia 53 tahun yang berpengalaman memegang tim usia muda. Sebelumnya, ia adalah pelatih NAC Breda U21, Sparta U21, Helmond U21, dan Roda JC U19. Sebagai asisten di tim senior, Frank van Kempen pernah mengasisteni Philip Cocu di PSV Eindhoven, kemudian V3 Venlo, dan Helmond Sport. Dengan ditunjuknya Frank van Kempen, maka berakhir juga jabatan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Meski demikian, Indra Syafri mengaku masih berada di Departemen Teknik PSSI saat ditanya wartawan beberapa waktu lalu. Saya masih diberikan tugas oleh PSSI di Departemen Teknik oleh Pak Erik Thohir, kata Indra Syafri pada 23 Juni 2025. Tentu saja saya akan menjalani ini. Kalau kontrak kepelatihan saya tetap dan bantu-bantu saja, tambahnya. Lebih lanjut, Indra Syafri menjelaskan bahwa ia masih terikat kontrak dengan PSSI hingga 2027. Terkait peran apa nantinya yang akan diberikan, Indra akan siap saja mengembannya. Silakan beritahu jika Anda ingin versi dalam format dokumen atau perlu perubahan tambahan. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Geger. Sekjen AFC akhirnya buka suara soal Indonesia gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Isu panas soal timnas Indonesia masuk Piala Dunia makin liar. Kini Sekjen AFC turun tangan beri pernyataan mengejutkan. Benarkah Garuda akan terbang ke Amerika? Sekretaris Jenderal dalam kurung Sekjen AFC Datuk Seri Winsor Paul John menilai terlalu cepat mencoret timnas Iran dari keikutsertaan Piala Dunia 2026 dan digantikan sejumlah kandidat seperti timnas Indonesia. Pria asal Malaysia itu memastikan solusi terbaik akan diambil Konfederasi Sepak Bola Asia sebelum Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desakan mencoret timnas Iran muncul karena adanya ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Bermula dari perang melawan Israel, Iran kemudian mendapat tekanan dari militer Amerika Serikat. Puncaknya terjadi ketika pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dihantam rudal Iran pada 24 Juni 2025. Setelah serangan itu, Iran, Israel, dan Amerika Serikat sepakat melakukan gencatan senjata. Namun Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang menolak warga negara Iran untuk masuk wilayah mereka. Pengecualian untuk kontingen olahraga Iran yang mana masih diizinkan masuk ke negeri paman Sam julukan Amerika Serikat. Kami pasti menemukan solusi ketika saatnya tiba, kata Winsor I. FIFA dikenal tegas memberi sanksi kepada negara yang melakukan invasi kepada suatu negara dalam kurung, kecuali kepada Israel dan Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Dunia ini melarang timnas Rusia aktif di percaturan sepak bola dunia sejak 2022 atau ketika militer Rusia menyerang Ukraina. Medio 1990-an, FIFA melarang Yugoslavia ambil bagian di turnamen level Eropa dan dunia karena Perang Balkan. Menarik menanti respons FIFA menyikapi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. 2. Timnas Indonesia masuk. Jika keputusan tidak populer diambil FIFA dengan mencoret Iran, otomatis ada satu negara Asia yang diuntungkan. Sekadar diketahui, Iran merupakan satu dari 6 tim Asia yang sudah memastikan lolos Piala Dunia 2026. 2 slot lainnya akan diperebutkan 6 tim yang tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Sebanyak 6 tim yang eksis di babak keempat adalah Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dalam kurung, UEA, Timnas Indonesia, dan Oman. Andai Iran dicoret, itu berarti ada 3 slot yang diperebutkan tim Asia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, sanggupkah timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 memanfaatkan kondisi ini? Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tanpa seragam timnas, Ole Romenyi tetap mau disoraki supporter Indonesia di GBK. Pernyataan mengejutkan menjelang laga besar di Jakarta. Ia minta dukungan penuh meski tampil tanpa lambang Garuda. Apa strategi di balik aksi ini?
Penyerang timnas Indonesia Ole Romenyi tetap meminta dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) meski ia tak kenakan jersey skuad Garuda. Ole Romenyi bakal beraksi bersama Oxford United dalam laga perdana Piala Presiden 2025 melawan Liga Indonesia All-Star pada Minggu (6 Juli 2025). Dalam turnamen pramusim ini, Oxford United bergabung dalam grup A bersama Liga Indonesia All-Star dan Arema FC. Mantan pemain Utrecht FC tersebut bakal beraksi di GBK. Namun kali ini untuk pertama kalinya Ole bakal bermain di hadapan pendukung tanah air dengan tidak mengenakan seragam timnas Indonesia. Dengan tampil di GBK ini, Ole Romenyi mengakui bahwa dukungan supporter bakal terbagi. Apalagi Liga Indonesia All-Star yang akan menjadi lawan Oxford United dalam pertandingan perdana ini. Skuad Liga Indonesia All-Star juga dihuni oleh pemain-pemain pilihan penggemar. Situasi ini membuat pemain berusia 25 tahun itu yang pulang kampung tersebut bisa memahami bahwa supporter mungkin terbagi. Supporter yang hadir di GBK bakal terbagi mendukung antara ia bersama Marcelino atau Liga Indonesia All-Star yang dihuni para pemain lokal. Namun ia yang datang jauh-jauh dari Inggris pun ingin Oxford United mendapat dukungan dari supporter di SUGBK. Kalau saya berpikir soal supporter Indonesia, itu selalu luar biasa, ujar Ole Romenyi dalam konferensi pers jelang laga Piala Presiden 2025. Saya tentu berharap ada dukungan dari supporter. Akan tetapi mereka juga pasti akan mendukung Liga Indonesia All-Star, ucapnya. Jadi saya pikir mereka mungkin akan mendukung dua-duanya (Oxford United dan Liga Indonesia All-Star). Penyerang andalan timnas Indonesia yang pulang kampung ini tentu saja tak sabar bisa kembali berjumpa dengan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK saat laga pembuka melawan Indonesia All-Star. Minggu 6/7/2025. Ia mengaku sejak tiba di tanah air, ia telah berbicara banyak dengan rekan-rekannya. Menurutnya, semua pihak tak sabar bisa merasakan atmosfer supporter di GBK. Apalagi mengingat ini menjadi kali pertama bagi sebagian besar pemain Oxford United berkunjung ke Jakarta. Sangat spesial bagi saya ada di sini, apalagi datang dengan Oxford, kata pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Senang rasanya merasakan momen ini, saya tidak sabar bertemu para penggemar di stadion dan kami sangat bersemangat. Dalam kesempatan ini, ia pun menegaskan bahwa tujuan Oxford United ke Indonesia untuk meraih kemenangan dalam setiap laga. Oleh karena itu, ia memastikan rekan-rekannya bakal tampil maksimal agar bisa membawa pulang gelar juara Piala Presiden 2025 ini. Seperti yang disampaikan coach, ini adalah pramusim, jadi tujuan utama kami ialah mencapai kebugaran semaksimal mungkin, tutur Ole. Kami juga ingin memenangkan tiap pertandingan dan kami merasa terhormat berpartisipasi di turnamen ini, jadi ya jelas kami ingin memenangkan tiap laga, ujarnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open... Thomas Partey didakwa 5 kasus pemerkosaan dan 1 pelecehan seksual. Ini pernyataan Arsenal agar tak ada salah paham. Dalam pernyataan resmi yang dirilis kepolisian, kasus-kasus tersebut diduga terjadi antara tahun 2021 hingga 2022.
Rinciannya sangat serius, 2 tuduhan pemerkosaan terhadap 1 perempuan, 3 tuduhan pemerkosaan terhadap perempuan kedua, dan 1 tuduhan pelecehan seksual terhadap korban ketiga. Penyelidikan terhadap Partey bermula sejak Februari 2022 ketika laporan pertama diterima oleh aparat penegak hukum wilayah Greater London. Namun pihak kuasa hukum Partey, Jenny Wiltshire, menegaskan bahwa kliennya membantah seluruh dakwaan yang dilayangkan terhadapnya. Sementara itu, Arsenal yang merupakan klub terakhir Partey sebelum kontraknya berakhir juga tak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi singkat yang dikirimkan kepada ESPN, klub asal London itu menyatakan kontrak sang pemain telah berakhir pada 30 Juni. Karena proses hukum yang masih berlangsung, klub tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut terkait kasus ini. Kasus ini jelas menyedot perhatian publik karena melibatkan nama besar dan dugaan kejahatan yang sangat serius. Bagaimana pendapat kalian? Apakah langkah Arsenal sudah cukup bijak? Atau ada hal lain yang patut digarisbawahi dari kasus ini? Silakan tulis komentar kalian di bawah, tetap hormati proses hukum yang berjalan ya. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Rio Ferdinand sebut striker muda Arsenal ini lebih sulit dihentikan daripada Thierry Henry. Thierry Henry boleh jadi dianggap sebagai salah satu striker terbaik sepanjang masa di Premier League. Namun mantan bek Manchester United Rio Ferdinand justru menyebut ada satu striker muda Arsenal yang lebih sulit dihadapi ketimbang sang legenda Prancis. Saat nama Thierry Henry disebut, pembicaraan pun mengarah pada Nicolas Anelka, striker muda yang sempat bersinar bersama Arsenal di usia belasan tahun sebelum hengkang ke Real Madrid. Ferdinand pun tak ragu menyebut bahwa versi muda Anelka lebih sulit dihadapi dibanding Henry saat di Arsenal. Aku rasa tidak ada striker tengah lain yang melakukan sebanyak itu di atas lapangan seperti dia, dalam kurung, Henry, ujar Ferdinand. Namun sang rekan bicara menimpali, kau tahu yang lucu? Dia sendiri akan bilang saat dia masih muda, striker yang lebih baik itu Nicolas Anelka. Ferdinand pun mengiyakan. Aku juga akan bilang begitu. Bukan striker yang lebih baik, tapi yang lebih sulit dihadapi. Anelka di Arsenal versus Henry di Arsenal, Anelka lebih sulit untuk skill setku. Itu versi terbaik dari Anelka. Dia lebih cepat dariku dan dia tahu cara berlari dan mengambil keputusan dengan sempurna. Anelka itu gila, tapi masa kemasannya nggak bertahan lama. Pernyataan ini tentu saja memancing nostalgia dan debat hangat di kalangan fans sepak bola. Apakah kalian setuju dengan Rio Ferdinand? Apakah Anelka muda memang lebih menyeramkan di mata bek lawan dibanding Thierry Henry? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I
I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Arsenal resmi putus kontrak Takehiro Tomiyasu lebih cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Hubungan antara Takehiro Tomiyasu dan Arsenal secara resmi telah berakhir. The Gunners memutuskan untuk mengakhiri kontrak bek timnas Jepang tersebut. Tomiyasu pertama kali bergabung dengan Arsenal pada tahun 2021. Saat itu ia didatangkan dari klub Serie A, Bologna. Selama membela The Gunners, performa Tomiyasu terbilang kurang konsisten. Bek serbabisa ini kerap dilanda cedera yang menyebabkannya absen dalam waktu lama. Nampaknya Arsenal sudah kehabisan kesabaran dengan situasi ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan Tomiyasu. Melalui situs resmi klub, Arsenal mengumumkan bahwa mereka telah berpisah dengan Takehiro Tomiyasu. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak yang seharusnya masih berlaku hingga tahun depan. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Takehiro Tomiyasu untuk menyudahi kontraknya, tulis pernyataan resmi Arsenal. Keluarga besar Arsenal Football Club mengucapkan terima kasih kepada Tommy atas kontribusi yang ia berikan ke klub. Kami mendoakan yang terbaik untuknya dan juga keluarganya di masa depan. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Tomiyasu pantas diberi satu musim lagi? Atau memang sudah saatnya berpisah? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut diskusi bareng fans Arsenal lainnya.